Shalom, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu pagi hari ini kita akan beribadah Minggu Raya dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Apelles Kurumpis dengan tema Tuhan adalah pengharapan dan penolong di waktu kesusahan. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pembukaan dengan nyanyian pembukaan Berhimpun Semua Menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Pembimbing terambil dari Yeremia pasal 14 ayatnya yang ke-8a. Demikian firman Tuhan, yang pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Demikian nas pembimbing pada pagi hari ini. Mari kita sambut dengan menyanyi Tuhan Kaulah Harapanku. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan rasa sesal dan malu dan segala dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi ini Tuhan kami boleh hadir di tengah-tengah jemaat dunia Bapa dan kami melayani ibadah raya minggu ini ya Tuhan. Dan sebelum kami
Masuki Tuhan untuk ibadah yang Tuhan, terlebih dahulu Tuhan kami mohon ampun di hadapan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kuasai pikiran jiwa kami ya Tuhan, baik dalam perkataan kami, ucapan kami ya Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan, berkati kami pada pagi hari Tuhan, di dalam kami akan beribadah pada Engkau ya Tuhan. Kuasai mulut lidah kami ya Bapa, kuasai hati kami ya Bapa, terlebih dahulu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Seturut dengan dua pengakuan dosa yang telah kita naikkan, maka dengarlah berita pengampunan bagi kita sekalian. Tuhan berfirman, marilah, baiklah kita berhukum bersama. Sekalipun dosamu merah seperti kardisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia anak manusia berkuasa mengampuni dosa, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat ampunan dosa oleh karena namanya. Sebagai hamba Yesus Kristus saya sampaikan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rohku berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Ialah kepada tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenaan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata di perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di tengah masyarakat dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selamanya.
kita menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Jiwaku Haus Akan Kasih-Mu. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah dalam hutan bukit di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, dan setia selamanya. Mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah memberkati kami selama 1 minggu ini, dan pada saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan dalam suasana kerinduan untuk bersekutu bersama Engkau. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang telah Kau berikan bagi kami mau menolong bagi kami, mencelitkan mata rohani kami untuk membaca, melihat firman Tuhan dan menjadi pelaku di dalamnya. Tuhan Yesus berkati kami, karena kami hanya mau membaca, mendengar firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yeremia 14 ayat 1 sampai 9. Yeremia 14 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda bergabung, pintu-pintu gerbang rebah dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubunginya kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-ngap seperti serigala, matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang berjalan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami, ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
sehat bagi kita sekalian. Pagi hari ini kita diberikan tema firman Tuhan. Tuhan adalah pengharapan dan penolong di waktu kesusahan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam salah satu kita melihat bahwa Yeremia bin Hilkiah adalah keturunan imam yang lahir dan dibesarkan di Anatot, di desa para imam. Ia melayani sebagai nabi dalam tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia dan juga dalam zaman Yoyakim serta Sedekia, bahkan sampai pada hari pembuangan mereka. Yeremia dipanggil secara khusus untuk melaksanakan panggilannya sebagai nabi dan untuk memperingatkan sesama bangsa Yehuda terus bahwa hukuman akibat ketidaktaatannya sudah semakin dekat. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yeremia pasal 2 ayatnya yang ke-13 kita membaca, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Bangsa Yehuda pada waktu itu tidak hidup di dalam taat kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Karena itu pada bagian firman Tuhan secara jelas ingin mengatakan bahwa mereka telah meninggalkan Allah sebagai sumber air hidup itu. Kalau kita membaca kembali kepada Yeremia pasal 14, kita menemukan pada bagian firman Tuhan dikatakan dalam ayat 1, firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Di sini berbicara tentang musim kering. Sebagai tema dari pasal ini adalah musim kering yang diberikan Tuhan atas tindakan bangsa Yehuda pada waktu itu. Ibu bapak serta kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam pasal ini membicarakan dampak merusak dari musim kering atas bangsa dan negeri ini. Allah mengirim bencana alam ini pada tahun-tahun terakhir mereka karena ketidaksetiaan mereka kepada dirinya dan perjanjiannya. Bangsa ini telah menolak Allah sebagai sumber air hidup, seperti apa yang tertulis dalam pasal 2:13. Dan kini mereka kehilangan persediaan air alami mereka juga. Pada bagian firman Tuhan dikatakan pada mengenai musim kering. Jadi ketika awal musim kering itu terjadi, mereka tidak merasa apa-apa. Mereka fun-fun aja, santai aja, karena mereka pikir ini biasa. Tetapi seiring waktu berlalu, mulai terasa dampak dari kekeringan yang berkepanjangan, dan sebagai akibatnya maka terhentilah segala kegirangan mereka, kesenangan mereka, ketidakpedulian mereka. Semua sukacita yang mereka biasanya alami melalui panen setiap musim, yaitu panen gandum, panen anggur, musnah. Dan sebagai akibat maka yang terjadi, mereka dikatakan berkabung, Yehuda berkabung, karena tidak terdapat hasil lagi. Bahkan dikatakan pintu-pintu gerbang tempat keluar masuknya semua orang rebah di dalam. Tempat di mana biasanya itu merupakan tempat di mana mereka pulang dengan hasil panen, tempat di mana lalu lalangnya orang-orang pada waktu itu, tempat di mana berkumpulnya tuan-tuan jemaat pada waktu itu. Dikatakan sini sudah rebuh, berarti tidak ada lagi penahan, tidak ada lagi kebanggaan, karena semua pintu gerbang dikatakan sudah rebah. Akibat daripada kelaparan yang terjadi, maka kita melihat dikatakan pada bagian firman Tuhan di sini bahwa jeritan Yerusalem naik ke atas. Jeritan Yerusalem naik ke atas menandakan sudah mulainya mereka takut, mereka khawatir, bahkan mereka tidak tahu harus berbuat apa karena tidak lagi ada hasil panen yang terjadi, dan mereka sekarang sudah mentara ada dalam kekurangan. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jeritan permasalahan yang terjadi mereka berdoa, tetapi mereka juga bergumul akan pergumulan mereka karena panen yang tidak terjadi. Bagaimana solusi yang tidak dapatkan yang harus terjadi?
Pada bagian firman Tuhan di sini kita melihat dikatakan bahwa pembesar-pembesar menyuruh pelayan-pelayannya mencari air dalam ayatnya yang ketiga. Dalam ayat ketiga dikatakan pembesar-pembesar mencari solusi. Mereka menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Secara khusus, kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 5 dan 6, kita menemukan situ bagaimana Raja Ahab ketika saat kelaparan terjadi, musim kering terjadi, yang dilakukan oleh Raja Ahab, dia memanggil Obadya yang adalah kepala istana. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-5 dan 6 mengatakan demikian. Ahab berkata kepada Obadya, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dan hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadya pergi ke arah yang lain. Sebagai pembesar pada waktu itu, mereka mempunyai tanggung jawab untuk dapat memperhatikan kehidupan rakyatnya, dan dilakukan pada bagian firman Tuhan. Ahab saja sebagai raja berusaha untuk menemukan air, menemukan rumput, dikatakan pada bagian firman Tuhan. Ibu bapak serta saudara-saudaraku yang kekasih, dengan demikian kita melihat bahwa pembesar-pembesar yang ada berusaha untuk mencari solusi untuk menemukan air di dalam musim kering ini. Hasilnya ternyata mereka pulang dengan tangan kosong. Mereka tidak menemukan air. Bahkan bukan hanya itu saja, kita melihat pada bagian selanjutnya dampaknya semakin meluas. Bukan hanya kekeringan yang terjadi mengakibatkan tidak ada air dan tidak sebagainya, tetapi dampaknya para petani tidak dapat lagi menggarap ladangnya. Dikatakan pada bagian firman dalam ayat 4, pekerjaan di ladang sudah berhenti sebab hujan tidak turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa. Petani tidak dapat lagi menggarap tanahnya, tidak dapat lagi menggarap ladangnya. Bukan hanya itu, selanjutnya kalau kita melihat, bahkan hewan pun yang tidak mempunyai kesalahan apa mengalami dampak daripada apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Yang mengalami akibatnya, mereka dikatakan pada bagian firman Tuhan ini, rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir. Kita bisa bayangkan sang rusa yang biasa memelihara anaknya dengan setia harus meninggalkan anaknya oleh karena tidak adanya rumput untuk makan. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, dikatakan pada bagian firman Tuhan ini. Mereka pun mengalami akibat daripada masa kekeringan yang terjadi. Ibu bapak serta saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat pada bagian firman Tuhan ini, memang tidak tertulis, tetapi kita bisa mencatat bahwa ada dampak secara khusus bukan hanya kepada orang yang tidak percaya, orang yang tidak taat kepada Allah, tetapi juga orang yang taat kepada Allah pun mengalami hal yang sama. Pada zaman itu kita melihat di antaranya antara lain adalah Daniel dan kawan-kawan harus mengalami masa kekeringan itu. Para nabi, para imam, mereka pun mengalami hal itu. Yesaya, Yesaya, mereka mengalami hal demikian. Dengan demikian menunjukkan kepada kita bahwa sebagai dampak penghukuman yang dinyatakan oleh Tuhan, yang dinyatakan oleh Allah, maka semua aspek terkena dampak daripada musim kering itu. Ibu bapak serta saudara-saudaraku yang kekasih yang ada di rumah saat ini, saya percaya bahwa apa yang terjadi dengan bangsa Yehuda ini oleh karena ketidaktaatannya akan merupakan satu ancaman bagi kita apabila kita juga tidak taat kepada Allah. Allah sudah menyelamatkan kita, Allah sudah memberkati kita. Karena itu kita harus senantiasa hidup dalam ketaatan kepada kita. Saat ini kita semua berada dalam musim atau masa di mana COVID-19 begitu membuat kita semua takut. Bukan hanya di sekitar daerah kita, tetapi di seluruh dunia. Semua orang pada takut akan ancaman ini. Tentunya akan kita katakan siapa yang berdosa pada hal ini. Kita tidak membicarakan siapa yang berdosa pada bagian ini, tetapi kita senantiasa
memikirkan bahwa kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi, pasti ada maksud dan rencana Tuhan bagi kita sekalian. Yang jelas bahwa Tuhan menginginkan supaya kita tetap setia, sekalipun kita seringkali tidak setia, tetapi Dia tetap setia kepada kita. Sebab itu, marilah ketika kita menghadapi masa-masa seperti ini, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena kita harus meyakini Allah pemelihara kita. Kita punya pengharapan yang besar kepada Dia. Selanjutnya pada bagian firman Tuhan ini, bagaimana kita melihat sikap Yeremia terhadap musibah yang terjadi dengan bangsa Yehuda. Dalam ayat 7 sampai dengan ayat 9 kita menemukan bahwa Yeremia mewakili bangsanya mengakui bahwa mereka telah berbuat kesalahan kepada Allah, sehingga Allah memberikan musim kering yang panjang. Dia katakan pada bagian firman Tuhan di ayat 7, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Yeremia memohon pertolongan Tuhan. Bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Nama seseorang menunjukkan karakter orang tersebut. Jadi pernyataan oleh karena nama-Mu dapat juga berarti sesuai dengan sifat-Mu, sesuai dengan sifat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itulah Yeremia memohon kepada Allah untuk peduli terhadap masalah yang terjadi dengan bangsa Yehuda pada waktu itu. Dia katakan bahwa Tuhan adalah pengharapan dan penolong di waktu kesusahan. Ya, pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Sekalipun ada dalam kesulitan, Yeremia mempunyai pengharapan yang besar hanya kepada Tuhan saja. Dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, ketika ada dalam kesusahan dan mengakui dosa-dosanya, maka Tuhan akan menolong mereka. Karena Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Tetapi secara khusus pada bagian topik pada pagi hari ini, kita melihat bahwa Tuhan tidak lagi mempedulikan permohonan daripada Yeremia. Dalam pasal 7 ayat 16, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa yang mereka dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengar engkau. Kata firman Tuhan, sebelum masuk pada musim kering ini, Tuhan sudah memberitakan firman Tuhan ini kepada Yeremia, memberitahu kepada dia untuk jangan berdoa buat bangsa Yehuda ini. Jangan sampaikan seruan permohonan dan doa. Dan di dalam pasal 14 ayat 11 kita temukanlah ketika Yeremia dalam ratapannya meminta kesediaan Tuhan untuk menolong bangsa Yehuda. Tuhan katakan demikian. Tuhan berfirman kepadaku dalam ayat 11, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Berarti Tuhan sudah tidak mau mendengar. Betapa bahayanya kalau hamba Tuhan sudah tidak lagi peduli bagi kita sekalian. Selama Tuhan masih peduli, maka masih ada kesempatan bagi kita untuk mengalami pertolongan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang pandang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak mendengar oleh karena ada penghambat, penghalang, yaitu segala dosa kita. Pada pagi hari ini kita melihat bagaimana Yeremia melihat akan persoalan permasalahan yang terjadi, kesusahan yang dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Dia sungguh berdoa, dia merindukan
supaya Tuhan kiranya peduli. Tuhan mau menolong bangsa Yehuda. Tetapi dikatakan, Tuhan katakan, jangan engkau berdoa Tuhan. Tuhan tidak mendengar lagi. Saudaraku, pagi hari ini kita melihat bahwa Yeremia sekalipun Tuhan tidak mau mendengar dia, tetapi dia tetap punya pengharapan kepada Allah. Dia tetap meminta supaya Tuhan menolong dia di dalam kesusahan bangsanya. Dia berkata kepada Tuhan, ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan, mengapa engkau seperti orang asing di negeri ini? Dia bertanya, kok Allah berdiam diri, tidak mempedulikan akan keberadaan bangsa Yehuda pada waktu itu? Dia percaya bahwa Allah ada di antara mereka. Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan. Namamu diserukan di atas kami. Nama dengan sifat-sifat Allah yang maha pengasih, Allah yang maha murah. Macam-macam peranan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel, di mana bangsa Israel sudah merasakan akan tindakan peranan Allah di dalam kehidupan mereka. Janganlah tinggalkan kami, merupakan seruan dari Yeremia agar supaya Tuhan di dalam persoalan permasalahan, di dalam pergumulan kehidupan mereka, kiranya Tuhan jangan meninggalkan mereka. Saudaraku, hanya Yeremia yang mempunyai satu iman bahwa Tuhan adalah pengharapan dan penolongnya di waktu kesusahan. Sehingga ketika ada persoalan dia hanya datang kepada Tuhan. Dia memohon, dia mengaku akan segala kesalahan, segala dosa yang dia jalani, yang dialami oleh bangsanya, bangsa Yehuda, dan dia meminta pertolongan kiranya Tuhan mau mengampuni mereka. Biarlah firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita dengan sungguh menyadari bahwa di dalam Allah menghukum. Kalau sampai Allah sudah mengambil tindakan menghukum, maka tidak ada satu pun yang dapat meluputkan hukumannya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, peristiwa kekeringan yang terjadi dengan bangsa Yehuda dan juga terjadi dengan bangsa Israel di utara merupakan suatu peristiwa yang terjadi oleh karena kedegilan hati bangsa pada waktu itu, dan Tuhan telah memutuskan untuk menghukum mereka, membiarkan kekeringan terjadi sehingga mereka yang tadinya tidak peduli terhadap Tuhan, mereka menjerit meminta pertolongan daripada Tuhan. Yeremia menyadari hal itu, bahwa ini semua sebagai akibat kesalahan dan dosa dari bangsanya. Sebab itu ia datang kepada Tuhan, memohon perlindungan daripada Tuhan, karena ia mempunyai pengharapan yang besar hanya kepada Tuhan saja yang dapat mengangkat, menjauhkan segala kesusahan yang terjadi. Apakah kita mempunyai iman seperti Yeremia ketika menghadapi persoalan pergumulan dalam hidup kita? Atau kita hanya berteriak-teriak saja seperti bangsa Yehuda yang menjerit, berteriak? Marilah kita seperti Yeremia, datang kepada Tuhan, mengaku segala kesalahan yang melawan kita, yang mana kita tidak bisa mengingkari bahwa segala kesalahan kita menjadi saksi atas perbuatan kita, dan kita hanya dapat mengakhiri itu hanya dengan mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita telah berdosa kepada Dia, dan kita taruh pengharapan kita hanya kepada Dia, penolong kita pada waktu kita kesusahan. Kita harus meyakini bahwa Allah tidak meninggalkan kita, hanya kita yang meninggalkan Dia. Sebab itu, mari kita sambut, kita minta supaya Tuhan jangan tinggalkan kita. Tuhan tinggal dan diam bersama dengan kita. Kita tanam di dalam hati kita bahwa peristiwa COVID-19 ini tidaklah akan menjauhkan kita dari kasih Tuhan, tidak akan meninggalkan kita, bahwa kita senantiasa berharap hanya bergantung kepada Tuhan. Tetapi sebagai manusia yang taat kepada pemerintah, kita juga harus menaati peraturan-peraturan yang ada, supaya dengan demikian kita sungguh boleh mengalami
akan apa yang terjadi untuk kehidupan kita. Ibu Bapak serta saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita diajak bersama untuk melihat bahwa kalau kita tidak taat, maka kita akan mengalami hal seperti apa yang dialami bangsa Yehuda. Kalau kita taat, maka kita juga akan merasakan bagaimana Tuhan peduli terhadap kita. Bencana tidak hanya untuk satu dua orang. Bencana yang terjadi dialami oleh semua orang. Baik dia orang percaya, orang tidak percaya, bahkan binatang pun, hewan-hewan yang tidak tahu apa-apa pun mengalami bencana. Dan ini sebagai akibat dari dosa manusia, sebagai akibat daripada ketidaktaatan kita kepada Allah. Karena itu, pada pagi hari ini, Ibu Bapak serta saudara-saudara, kita diajak oleh firman Tuhan untuk belajar dari kehidupan bangsa Yehuda, untuk belajar, untuk tidak turut serta di dalamnya, agar supaya kita boleh mengalami akan pertolongan daripada Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya keyakinan Yeremia bahwa Tuhan adalah pengharapannya dan Tuhan menjadi penolong pada waktu dia dalam kesusahan dapat terwujud dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin. Sebagai respons atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan lagu Bukan Dengan Kekuatanku. Jemaat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halim dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, marilah kita masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama. Kami mengucap syukur karena firman Tuhan mengingatkan kami kembali untuk sungguh melihat akan tindakan Tuhan terhadap setiap orang yang tidak lagi taat kepada Engkau. Dan kami terima kasih karena firman Tuhan kembali menemukan kami bahwa Engkau-lah Tuhan Allah yang patut kami sembah, pengharapan kami, penolong kami. Pagi hari ini kami datang lagi dengan pokok doa kami secara khusus. Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami alami. Kami berterima kasih untuk 1 minggu lagi kami mengalami pertolongan daripada Tuhan.
Sekalipun kami di rumah, tetapi Engkau memberikan kami semangat untuk bersekutu dengan Engkau. Engkau memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Dan terima kasih sampai saat ini kami boleh mengalami akan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan saja. Sebab itu kami sungguh serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang mengetahui keberadaan kami masing-masing di rumah Tuhan. Engkau yang mengetahui pergumulan kami. Engkau yang mengetahui apa yang kami rindukan, supaya Engkau tolong kami di dalam kerinduan kami ini. Pada pagi hari ini kami datang kepada-Mu menyerahkan akan doa-doa kami, secara khusus kami mendoakan akan pengurus harian majelis semua dengan segala program yang sudah dicanangkan akan dilaksanakan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati pengurus harian majelis di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Engkau juga memberkati para majelis serta mereka senantiasa. Kami juga rindu berdoa untuk komisi-komisi yang ada dan juga PKB maupun PW. Kami sungguh serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu Tuhan. Kami percayakan akan perjalanan persekutuan mereka hanya bersama dengan Tuhan saja. Tuhan, Allah Bapa yang dalam surga, pada pagi hari ini kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Tidak lupa kami juga rindu berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang belajar, baik itu melalui online ataupun melalui cara bagaimana. Kami tetap menyerahkan, kiranya Tuhan memberkati. Segala kebutuhan hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Pada pagi hari ini kami rindu berdoa untuk setiap mereka yang ada di rumah, yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka. Bagi mereka yang menggumuli secara khusus akan diri mereka, kami sungguh serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu Engkau berdoa, Engkau memberkati akan mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Jamal Setijab, Ibu Patricia Ladau, Bapak Leo Bupati, Bapak Stephen Berdoyo, juga untuk Ibu Mimi Bagiarta, Ibu Nina Nayon, Saudara Tuan Moleong, Ibu Yoga Turandang, dan Ibu. Kami juga serahkan kiranya Engkau memberkati mereka senantiasa Tuhan. Bapa dalam surga, tidak lupa berdoa untuk Ibu Bapak Arnold Kuhu, kiranya Engkau memberkati proses cuci darahnya. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memperhatikan, Tuhan akan menolong mereka yang sungguh merindukan pertolongan daripada Tuhan saja. Sebab itu kiranya Engkau memberkati akan mereka yang pada saat ini ada dalam keadaan kelemahan, dan mereka yang juga sudah mengalami akan zaman Tuhan dalam rangka pemulihan mereka. Kiranya Engkau memberkati. Kami serahkan Ibu Adi Sinaga, Bapak Pendeta Sitio. Kami juga menyerahkan Bapak Rodolo Putagalung, Ibu El Simanjuntak, Ibu Risma Nebahu, juga untuk Ibu Meti Maneka, Ibu Mumbunan, Bapak Paul Moleo, Bapak Hemjan, Ibu Yanti Sabar, Ibu Alvan Sibolok. Kami sungguh serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, memulihkan dengan sempurna Tuhan. Kami berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan lakukan bagi saudara-saudara kami yang sakit ini, dan kami rindu Tuhan kiranya peduli terhadap mereka. Pagi hari ini kami rindu berdoa untuk jemaat-jemaat GPSI yang ada dan pos-pos PI. Kami sungguh serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau memberkati jemaat-jemaat yang ada ini dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Saat ini kami berdoa untuk situasi Indonesia yang ada dengan virus COVID, supaya Tuhan dapat segera teratasi. Kami sungguh serahkan pemerintah, bangsa dan negara kami dalam usaha untuk mengatasi hal ini. Secara khusus berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, kiranya Engkau memberkati dia, biar tanggung jawab Engkau berikan, kiranya menolong dia, memampukan dia untuk dapat menjalankan tugas yang dipercayakan. Kami juga berdoa untuk para menteri, secara khusus anak Tuhan yang duduk di dalamnya. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk aparat TNI maupun Polri yang menjalankan tugas keamanan. Kami sungguh serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka senantiasa. Bapa dalam surga, tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, juru rawat, serta para sukarelawan yang turut terlibat di dalam usaha menangani COVID-19 ini.
Kami percaya Engkau akan memelihara mereka, Engkau akan menyertai mereka, menjaga mereka. Sebab itu kami berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memberkati mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kesetiaan Tuhan yang boleh terjadi bagi mereka. Saat ini kami semua serahkan akan pemerintah bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Pagi hari ini kami menyerahkan, kiranya Engkau juga memberkati adik-adik yang melayani di tempat ini. Biar Engkau memberkati mereka, Tuhan. Beri mereka sukacita di dalam tugas tanggung jawab Tuhan berikan. Biar mereka senantiasa ada dalam pemberian dan penyertaan Tuhan. Kami sungguh serahkan mereka yang melayani baik itu musik maupun turut sebagai song leader. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Biar Engkau sertai mereka, berikan sukacita bagi mereka. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih karena Engkaulah Tuhan Allah kami yang senantiasa memperhatikan segala kebutuhan kami. Kami sungguh serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita sama-sama naikkan pujian dengan naikkan pujian padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk persembahan pagi hari ini, yang mana kami masih diberikan yang terbaik untuk dapat memberikan persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan persembahan ini agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan yang berkenan kepadamu. Berkati bagi setiap jemaat-Mu, berkati di setiap usahanya, berkati juga dalam rumah tangganya, dan berkati juga bagi setiap yang akan mengelola persembahan ini. Apa yang ia kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali.
kita dengan menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita mengakhiri ibadah ini dengan nyanyian lagu penutup, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut. Belum. 3, 2, 1 baru. Ulang. Dan yang berkenan kepadamu, kepada Allah, salah Tuhan.